maka gunakanlah akal Anda dengan sebaik mungkin. Berfikirlah kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Terkhusus bagi adik-adik mahasiswa, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini, kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sedikit saran ataupun nasihat yang mungkin ini bisa membawa hal-hal positif ataupun juga yang bisa diambil manfaatnya bagi adik-adik sekalian. Ini saya ambil dari beberapa referensi ataupun pengalaman bagaimana kita khususnya ya memberikan saran atau nasihat kepada adik dalam menjadi orang yang sukses, terutama dari segi bagaimana menjadikan diri kita, karakter kita ataupun moral kita itu menjadi yang baik dan semakin baik. Adik-adik, kita sebagai hamba Allah ya, yang kebetulan sekarang kita diamanahkan menjadi seorang mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab, yaitu tanggung jawab moral sebagai orang, sebagai makhluk Tuhan, dan juga sebagai anak daripada orang tua kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang berguna, bermanfaat, dan sukses, itu memiliki cara ataupun harus ada karakter yang dimiliki bagi diri seseorang. Nah, apalagi pada zaman sekarang ini adik-adik, penuh dengan informasi baik dimanapun kita dapatkan, terutama di dunia teknologi, medsos dan lain-lain, itu harus kita saring bagaimana kita menempatkan diri kita menjadi orang yang bisa mengambil manfaat, bukan hanya mengambil tapi tidak ada manfaat. Sebagai orang Islam, kita mengetahui bahwa idola kita, junjungan kita adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa karakter yang ada pada diri seorang rasul yang harus kita ada pada diri kita. Yang pertama mungkin kita telah tahu semuanya. Yang pertama adalah sifat sidik. Ya, sifat sidik artinya jujur. Ya, ini penting sekali bagi kita, adik-adik. Orang jujur ini adalah sifat orang yang paling utama, karena kejujuran ini membawa kepada kesuksesan dunia maupun akhirat. Kalau adik orang pintar, adik-adik orang pintar, itu oke, itu merupakan suatu modal. Tetapi kalau ada orang yang jujur, ini merupakan suatu yang lebih daripada sekedar pintar. Mana tahu kita nanti memasuki dunia pekerjaan, kalau adik-adik ini dipilih antara orang pintar, orang jujur, maka perusahaan akan mengutamakan orang yang jujur. Tapi kalau kita ada kedua-duanya, itu pintar dan jujur, ini semakin baik. Nah, yang kedua adalah sifat amanah. Amanah ini adalah orang yang tanggung jawab. Apabila diberikan tanggung jawab, maka dia menyelesaikan dengan baik. Lawan dari amanah adalah khianat. Jadi orang yang berkhianat ini, maka tidak akan dipakai. Tidak bisa orang itu akan suka kepada kita ataupun diberikan sesuatu tanggung jawab pada kita. Kemudian adalah kalau sifat dari Nabi juga ada sifat tabligh, menyampaikan. Artinya kita tidak boleh pelit. Tidak boleh pelit dalam ilmu ataupun dan sebagainya. Ya, jadi orang yang baik itu adalah, yang bagus itu, yang bermanfaat itu adalah menyampaikan ilmu yang telah diketahui. Tidak boleh kita tutup-tutup. Atau juga ada istilah juga transparan. Jadi orang yang transparan itu lebih disukai daripada orang yang menutupi atau tidak jujur. Ya, kalau di zaman sekarang ini orang yang harus ada istilah transparansi di dalam dunia pekerjaan. Kemudian fatanah, ini sifat Nabi juga harus kita, artinya pandai. Pandai ini bukan hanya di bawah lahir, tapi orang pandai adalah orang yang mau belajar, senantiasa mau menambah pengetahuan. Kemudian adik-adik, yang paling penting adalah
Sifat ini adalah modal yang paling penting ada pada diri kita. Ya, orang Indonesia itu ada satu sifat yang tidak ada pada orang lain. Ya, kalau kita pergi ke luar negeri itu ada salah satu sifat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya apa? Orang Indonesia adalah memiliki sifat ramah. Ini adalah modal yang sangat bagus. Tetapi modal ramah ini bukan modal utama untuk kemajuan kita. Kalau kita ramah tapi tidak jujur, tapi tidak amanah, tapi tidak tabligh, tidak fatanah, ya, maka ramah itu tidak ada gunanya. Nah, makanya kenapa kita ingin sesuatu berawal dari diri kita sehingga negara menjadi negara maju, karena adalah sifat ini keempat ini yang tadi saya sampaikan adalah penting sekali. Ya, jangan kita utamakan hanya pura-pura baik, ramah, tapi kejujuran tidak ada, amanah tidak ada, tabligh tidak ada, fatanah tidak ada, maka tidak akan susah kita akan menjadi maju ataupun negara yang maju. Kemudian adik-adik, kita juga ada tantangan di dalam kehidupan ini, ya. Tantangan yang paling besar kalau kita perhatikan adik-adik adalah khususnya bagi mahasiswa. Itu kalau sekarang itu adalah tentang bagaimana kita memilih hiburan mana yang positif, mana yang negatif. Mungkin anak-anak sekarang atau adik-adik sekarang ini sering melihat di medsos, ya, ataupun di internet, banyak sekali hiburan. Tapi itu hiburan itu ada batasnya. Kita harus bisa memilih ataupun menyaring, ya. Ada film, ya, ada siaran-siaran acara TV, talk show, itu tidak semuanya bermanfaat, ya. Maka kalau kita mau berhasil, maka harus kita pilih. Kemudian pergaulan ini juga harus kita punya rambu-rambu. Kalau kita ingin berhasil itu, maka pergaulan ini jangan kita menjadi pergaulan bebas. Ya, harus ada rambu-rambu kapan kita harus berkawan dengan siapa, ya, kapan dan di mana, ya, yang mana itu akan membawa hal yang positif bagi kita. Kemudian adalah bagaimana kita menggunakan teknologi, ya. Nah, sekarang ini ada handphone, yang mana dalam handphone itu bisa kita gunakan untuk main games, untuk menggunakan medsos. Tetapi itu semuanya bukan tidak boleh, tetapi harus memiliki batasan-batasan. Ya, kapan kita harus main games, kapan kita harus berhenti, kapan kita bermain medsos, dan untuk apa kita gunakan medsos tersebut. Teknologi itu seperti sebuah pisau, ya. Pisau itu bisa kita gunakan untuk hal yang positif, bisa kita gunakan untuk hal negatif. Sama dengan teknologi, ya. Nah, seperti pisau tadi, bisa kita gunakan untuk misalnya potong buah, untuk potong sayur, untuk memotong ikan misalnya, ya. Ataupun juga bisa melukai orang lain. Sebegitu juga teknologi. Jadi, teknologi ini bisa untuk menambah ilmu pengetahuan, bisa mengembangkan diri kita untuk hal-hal positif, dan bisa juga bisa menghancurkan diri kita, ya. Ya, misalnya tadi handphone itu kita gunakan untuk main game misalnya, untuk bersosialisasi di medsos, media sosial. Nah, tapi game itu ada orang yang sehingga dia kecanduan, sehingga menghancurkan diri dia. Ya, lain misalnya ada orang main game itu untuk memang menjadi mata pencaharian profesional, itu tidak ada masalah. Ataupun ya, kalau kita kira-kira kita tidak mampu menjadi yang profesional gamers, ya tidak perlu rasanya mungkin kita harus menggunakan game itu hanya untuk sekedar selingan saja. Ya, begitu juga media sosial ini kita gunakan untuk apa? Ada orang yang bisa menggunakan media sosial itu untuk mencari pemasukan, misalnya duit, ya. Tapi bukan hanya sekadar untuk ya melihat-lihat sehingga habis waktu, dan waktu itu terbuang sia-sia. Kemudian adalah gaya hidup. Gaya hidup ini adalah, atau dalam bahasa Inggrisnya lifestyle, ya. Bagaimana kita ini harus bisa memiliki gaya hidup yang kita ambil dari hal-hal positif, yaitu misalnya kita ambil dari Islam misalnya, ya. Kita punya rambu-rambu di dalam Islam, ya. Misalnya gaya hidup kita harus sederhana, kita harus menjaga waktu, kita harus tidak boleh bergaul sebebas-bebasnya, ya, dan sebagainya, ya. Tidak perlu, kalau kita misalnya melihat film misalnya, bagaimana film luar negeri, ya. Kalau mungkin anak-anak sekarang suka film Korea misalnya, ya, kita tidak perlu mengambil hal-hal yang kira-kira itu tidak sesuai dengan kita, ya. Maka lifestyle itu, gaya hidup itu
Boleh kita melihat, boleh kita menonton film dari luar misalnya, tetapi kita gaya hidup itu harus memiliki jati diri kita sendiri. Tidak perlu ikut-ikut yang kira-kira itu tidak bermanfaat bagi diri kita. Yang terakhir adalah, ini juga yang menjadi tantangan bagi adik-adik sekalian, yaitu narkoba. Narkoba ini tidak ada dalam sejarah. Narkoba ini, dengan narkoba orang menjadi hebat, menjadi sukses, menjadi kaya, tidak ada. Tapi sebaliknya, orang yang menggunakan narkoba itu pasti hancur hidupnya. Dan tidak perlu untuk kita coba. Ya. Misalnya, kita untuk tahu misalnya, apa sih rasa rokok, misalnya kita tes rokok. Oke, kalau rokok itu masih bisa lah misalnya hal apa namanya, masih bisa kita tidak sampai orang itu ya hancur hidupnya. Tapi kalau narkoba ini, ya bukan saya menjuru orang untuk isap rokok, bukan. Itu kan kita harus orang yang bisa memilah mana hal yang bisa kita coba, mana yang tidak. Narkoba ini tidak boleh dicoba walaupun sekali. Karena orang kalau sudah mencoba sekali narkoba ini, maka dia tidak akan selamat. Ya, banyak kita lihat di dalam masyarakat, ya, saudara-saudara kita yang telah hilang jati dirinya, banyak juga yang hancur keluarganya, pekerjaannya hancur, dan anak-anaknya juga hancur, dan semuanya malah ada yang hilang akal, ya menjadi orang gila gara-gara narkoba itu. Maka jangan pernah sekalipun mencoba yang namanya narkoba. Ya, kemudian adik-adik, pasti dari semua ini kita kan harus melihat apa solusinya. Ya, solusinya itu mungkin banyak. Kita juga memiliki cara berpikir yang mungkin setiap orang tidak sama. Bagaimana cara mencari solusi. Tapi secara umum, saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, paling penting adalah pilih lingkungan yang baik atau pilih lingkungan yang positif. Ya. Lingkungan yang paling penting itu sebenarnya kalau kita lihat di dalam ilmu psikologi adalah keluarga. Ya, dari orang tua kita, dari di rumah kita. Tetapi kalau mana tahu kita dalam keadaan misalnya tumbuh dalam keluarga yang tidak terlalu bernasib baik, misalnya ada yang broken home dan sebagainya, maka adik-adik bisa mencari tempat-tempat yang positif. Jangan kita lari dari masalah ke tempat masalah yang lain, tapi carilah tempat hal-hal yang baik. Kita cari hal-hal positif. Ya, misalnya kita di kampus itu cari kawan-kawan yang baik. Ketika di luar juga begitu. Ya, lingkungan itu bukan hanya, kalau di zaman sekarang bukan hanya orang, tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton itu menjadi lingkungan kita juga. Misalnya kita melihat di YouTube tontonan-tontonan, film-film yang tidak baik, itu akan menjadi karakter kita juga. Menjadi cara kita berpikir. Maka apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu bisa menjadi diri kita. Maka seharusnya kita bisa melihat, menonton, membaca hal-hal yang membuat diri kita semakin maju, semakin positif, menjadi diri kita yang lebih baik. Yang kedua adalah, ya, anak, apalagi adik-adik ya, itu pasti bawaannya banyak yang ogah, mut-mutan, bermalas-malasan. Maka ini kalau kita ingin maju, maka buanglah sifat seperti ini, ya. Maka kita harus rajin, disiplin, dan benar-benar bagaimana diri kita ini mengambil sikap. Ya, zaman anak muda itu waktunya banyak. Ya, jadi ketika dia masih muda waktunya banyak, maka disitulah dia menggunakan waktu sebaik mungkin. Ketika dia sudah dewasa, sudah menikah, apalagi sudah punya anak, maka waktu sudah semakin sempit, waktu untuk belajar juga semakin berkurang. Maka ketika sekaranglah adik-adik sekalian untuk mencari ilmu, menggunakan waktunya itu sebaik-baik mungkin untuk kemajuan diri adik-adik. Yang ketiga adalah berpikir kritis dan dewasa. Ya. Jadi kalau kita lihat orang yang sukses di masa muda itu, biasanya orang itu berpikir dewasa dan cepat dewasa dalam berpikir. Coba adik-adik tengok orang-orang sukses yang dalam usia muda, pasti cara dia berpikir mungkin bisa mengalahkan orang dewasa sekalipun. Makanya semakin adik-adik berpikir dengan kritis, berpikir menjadi orang dewasa, bagaimana cara berpikir seperti orang dewasa, maka adik semakin cepat sukses. Ya, coba lihat ya, di mana-mana kita lihat
meskipun ada orang 50 tahun, ada orang 25 tahun, tapi kalau cara berpikirnya ini sama seperti orang umur 50 tahun, si anak 25 tahun ini, maka kemungkinan suksesnya juga bisa semakin besar. Misalnya kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita harus berpikir kritis. Apa manfaatnya untuk saya? Apa manfaatnya untuk saya ke depan? Sehingga ketika kita menggunakan akal kita dengan baik, maka kita tahu memilah mana yang baik, mana yang tidak. Apa manfaat untuk saya atau ini tidak ada manfaat untuk saya. Sehingga akal inilah yang menjadi panduan kita. Kalau tidak ada orang lain yang mau menasihati kita, maka gunakanlah akal Anda dengan sebaik mungkin. Berpikirlah kritis. Nah, maksud berpikir kritis di sini adalah bukan untuk mengkritik orang lain. Ya, maksud berpikir kritis adalah untuk melihat diri kita sendiri, untuk kemajuan diri kita sendiri. Berpikir apa sih manfaat yang saya kerjakan? Apa sih kemudaratan apabila saya mengerjakan ini? Maka diri kitalah yang menjadi tolak ukurnya. Pikiran kitalah yang menjadi panduan. Ya, kalau misalnya kita tadi saya katakan ada orang yang mohon maaf misalnya dia broken home. Mungkin tidak ada orang tua lagi yang menasihati dia, tetapi dia memiliki akal. Ketika dia mau berlari dari masalah mencari hal-hal negatif, maka dia harus berpikir dulu sebelum melakukan itu. Ya, apakah ini bermanfaat untuk saya? Apakah ini menjadi solusi untuk saya? Atau sebaliknya semakin hancur? Karena banyak orang yang ada masalah itu menjadikan dia semakin hebat, semakin sukses, semakin kehidupannya itu semakin matang. Ya, jadi masalah itu bukan menjadikan dia semakin hancur, tapi semakin dia menjadi orang yang matang, bisa melihat hal-hal yang negatif menjadi positif. Yang orang mungkin melihat itu hal buruk, tapi bagi dia menjadi suatu kelebihan, menjadi motivasi bagi dia. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, ya, di sini solusi yang saya sampaikan adalah ketika kita ini harus memiliki harga diri. Harga diri ini penting adik-adik, ya. Kita harus memiliki visi misi dalam hidup. Apakah kita ingin menjadi orang yang berguna atau menjadi orang yang biasa-biasa saja, sehingga di masyarakat kita tidak dianggap. Kalau kita memiliki harga diri yang tinggi, kita akan memasang target untuk diri kita. Saya harus menjadi apa? Saya harus bermanfaat bagi orang lain. Ya, ketika saya melakukan hal yang tidak baik, hal-hal maksiat yang bisa menghancurkan saya, itu otomatis harga diri saya tidak ada. Bisa memalukan juga, bisa menghilangkan harga diri saya dan keluarga saya. Ya, jadi orang yang memiliki harga diri tinggi, maka dia memiliki usaha yang lebih untuk meningkatkan kapasitas diri dia. Dia malu melakukan hal-hal yang buruk, malu melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, tapi dia semangat untuk menjadikan diri dia orang yang semakin memiliki kualitas, ya, semakin memiliki akhlak yang baik, ya, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif. Itu orang yang salah satu ciri-ciri orang memiliki harga diri. Kalau bayangkan kalau kita tidak memiliki harga diri, maka kita apapun hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif itu bisa saja kita ikuti. Ya, gampang untuk melakukan hal-hal maksiat. Ya, maka seorang perempuan terutama harus memiliki harga diri yang tinggi. Kalau diajak melakukan maksiat, diajak melakukan hal yang tidak baik, saya adalah orang yang memiliki harga diri. Saya tidak perlu pujian dari orang lain. Saya tidak terpengaruh dengan orang lain, tapi diri sayalah yang memiliki, yang mengatur sehingga saya jadi orang yang lebih baik. Jadi adik-adik adalah yang paling penting yang ingin saya tekankan. Kepintaran itu penting, tetapi akhlak, karakter positif pada diri adik-adik ini adalah lebih penting dari kepintaran. Karena pengalaman, ya, dalam dunia kerja itu orang pintar, orang jujur lebih diutamakan. Yang kedua, di dalam Al-Quran sendiri itu 97% itu tentang bagaimana seseorang itu menjadi lebih baik, tentang etika, tentang akhlak, tentang moral, bercerita tentang menjadi manusia yang baik, ya, sebagaimana Rasulullah itu adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimul akhlak. Jadi
sebenarnya ya, setelah kita menjadi orang yang baik, karakter yang baik, barulah kita menjadikan untuk menambah ilmu pengetahuan, mungkin skill ya. Makanya ada istilahnya soft skill, ada hard skill. Ya, jadi soft skill ini sebenarnya sangat penting bagi diri adik-adik ya, bagaimana menjadikan diri adik-adik ini menjadi lebih baik, memiliki sifat jujur, memiliki sifat amanah, memiliki sifat tabligh, memiliki sifat fatanah. Ya. Jadi bagaimanapun yang menjadi perubahan hidup menjadi lebih baik itu bukan tergantung orang lain, tetapi tergantung pada diri kita sendiri. Jadikanlah pikiran kita, akal kita ini sebagai panduan, meskipun bukan panduan yang utama atau panduan mutlak ya, tetapi inilah berpikir kritis itu menjadikan kita menjadi tahu mana yang harus kita kerjakan, mana yang benar-benar yang salah, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal orang yang tidak baik ataupun mudah diajak kepada hal-hal yang negatif. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi adik-adik ya, juga bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.